Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaswandi SPD, Guru Pendidikan Agama Islam SD Negeri 011 Pudeng Siburan, Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Sengingi, Provinsi Riau. Dalam hal ini saya akan bikin yang akan saya adakan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 dengan materi pokok orang yang berhak menerima zakat. Sudah sekedar profil saya, kemudian saksikan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa aqibatul lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah anak-anak Bapak, pada pagi hari ini kita akan mulai pelajaran kita tentang materi zakat. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, ada banyak ketua kelas menyiapkan kelasnya dengan baik. Para ketua kelas dipersilakan menyiapkan kelasnya. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'budu wa la Terima kasih Bapak ucapkan kepada anak-anak Bapak yang telah membacakan ayat-ayat pendek sebelum kita melanjutkan pelajaran kita. Kemudian untuk selanjutnya Bapak ingin mengabsen anak-anak Bapak. Apakah semuanya hadir pada hari ini? Yang pertama, Oki.
Yang kedua Rizky Ramadan. Ketiga Marcel. Keempat Rama. Selanjutnya Dida. Ya, oke. Nampaknya anak bapak pada pagi hari ini semuanya hadir. Kita masuk ke pokok bahasan yang kita bahas pada hari ini. Bapak ingin menanyakan, meninjau kembali pelajaran yang telah lalu atau pelajaran yang minggu lalu yang telah kita pelajari. Yaitu pelajaran minggu lalu yang kita pelajari tentang zakat, masih zakat juga, tetapi temanya berbeda. Yaitu tema yang kita pelajari pada minggu yang lalu adalah macam-macam zakat. Tentang apa? Macam-macam zakat. Kemudian coba sebutkan oleh kalian, oleh anak-anak bapak, macam-macam zakat yang telah kita pelajari pada minggu yang lalu. Ayo. Macam-macam zakat ada dua. Yang pertama adalah zakat fitrah. Yang kedua adalah zakat mal. Zakat fitrah itu adalah zakat yang dibayarkan hanya untuk diri kita sendiri. Kemudian zakat mal adalah zakat harta. Seperti contoh kemarin, yaitu binatang ternak seperti sapi, kambing. Nah, itu contoh kemarin kan. Kemudian untuk hari ini, yaitu tentang zakat. Subtemanya adalah orang yang berhak menerima zakat. Tentang apa? Orang yang berhak menerima zakat dan hikmah zakat. Itu. Orang yang berhak menerima zakat dan hikmah membayar zakat. Siapa yang tahu? Sebelum Bapak lanjutkan, siapa yang tahu siapa sajakah yang orang yang berhak menerima zakat ini? Tunggu. Kemudian sebelum Bapak tanyakan kepada kalian tentang orang yang menerima zakat, kemudian kita lihat dulu, yaitu kompetensi dasar tentang zakat ini. Di sini ada dua tentang yang akan kita bahas, yaitu kompetensi dasarnya yaitu menunaikan kewajiban berzakat sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. Kemudian yang kedua, menunjukkan sikap peduli sebagai implementasi pemahaman hikmah zakat, infak dan sedekah sebagai implementasi rukun Islam. Kemudian tujuan daripada pembelajaran kita mempelajari zakat ini, yang pertama tujuannya setelah memahami literasi dan mencari informasi, siswa dapat membiasakan kewajiban berzakat sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam dengan benar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah memahami literasi, materi, dan mencari informasi, siswa dapat menunjukkan sikap peduli sebagai implementasi dari pemahaman hikmah zakat, infak, dan sedekah sebagai implementasi dari rukun Islam dengan benar.
Kemudian untuk selanjutnya ya, sebelum kita lanjutkan, Bapak ingin melihatkan materi tentang zakat, tentang membayar zakat atau pengertian zakat. Ya, perhatikan di layar monitor. Kita bawa Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan solehah? Kembali kita belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar bersama mata pelajaran pendidikan agama Islam dan Mudah Diberkati untuk kelas 6 sekolah dasar. Materi hari ini yaitu pelajaran 4, ayo membayar zakat. Dengan subtema 1, memahami arti zakat, dan subtema 2, macam-macam zakat. Namun sebelum kita berdoa, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Istilah zakat berasal dari kata zakat yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Sedangkan menurut istilah, zakat berarti mengeluarkan sebagian harta dengan jumlah dan ketentuan tertentu serta diserahkan kepada orang yang berhak. Membayar zakat hukumnya wajib bagi umat Islam yang mampu. Kewajiban mengeluarkan zakat ini ada dalam perintah Allah Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus sholata wa atuz zakah, yang artinya dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Adapun macam-macam zakat bagi umat Islam ada dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan setiap individu di bulan Ramadan. Hukum zakat fitrah adalah fardhu ain, yaitu wajib bagi setiap orang yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Pertama, orang Islam. Artinya, orang yang bukan beragama Islam tidak wajib membayar zakat fitrah. Kedua, ada kelebihan harta untuk kebutuhan pokok pada malam hari raya dan siangnya. Ketiga, mendapatkan bagian awal sampai akhir Ramadan walaupun sebentar. Maksudnya, apabila ada orang yang memasuki awal Ramadan kemudian meninggal, maka orang tersebut dikenai kewajiban membayar zakat fitrah. Atau ada bayi yang baru lahir sebelum matahari terbenam di akhir bulan Ramadan juga wajib untuk dibayarkan zakat fitrahnya. Untuk waktu pelaksanaan zakat fitrah adalah selama bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Bentuk dari zakat fitrah sendiri bisa berupa beras, gandum, dan sagu, atau tergantung bahan makanan pokok di masing-masing daerahnya. Atau jika diuangkan, maka seharga bahan makanan pokok tersebut. Ukuran zakat fitrah adalah 1 sok, atau sama dengan 4 mud. Mud itu merupakan satuan takaran, di mana 1 mud itu sebanyak 2 cakupan tangan orang dewasa yang berukuran normal. Maksudnya tidak terlalu besar atau kecil. Jika dikonversikan, 4 mud itu kira-kira sama dengan 2,5 kg atau 3,5 liter. Adapun pendapat ulama ada yang berbeda. Ada yang menunjukkan 3 kg atau 4 liter. Itu lebih bagus karena mengambil kehati-hatian. Adapun jika lebih, akan terhitung menjadi dosa. Zakat fitrah disebut juga dengan zakat al-badan atau zakat emas, yaitu zakat yang berkaitan dengan badan atau mensucikan badan atau diri
setelah menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Zakat mal yaitu zakat yang harus dikeluarkan atas kepemilikan harta apabila telah mencapai nisab atau haul. Zakat mal dimaksudkan untuk membersihkan harta yang dimiliki karena di dalam harta itu ada hak fakir miskin. Syarat wajib zakat mal yang pertama, pemilik harta adalah orang Islam. Berarti ini tidak berlaku untuk agama-agama lain selain agama Islam. Kedua, pemilik harta telah balik dan berakal atau tidak gila. Jika zakat fitrah wajib untuk semua muslim dewasa atau anak-anak, maka untuk zakat mal, anak-anak belum dikenai kewajiban untuk mengeluarkan zakat mal. Tiga, harta tersebut termasuk dari jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Nah, nanti akan dijelaskan harta apa saja yang wajib dizakati ya. Keempat, harta tersebut telah mencapai nisab dan haul. Apa itu nisab? Nisab adalah batas minimal harta yang wajib dikeluarkan. Sedangkan haul adalah batas selama waktu kepemilikan harta, yaitu selama 1 tahun. Contohnya, nisab dari emas adalah 85 gram. Artinya, kalau kita memiliki 84 gram, berarti kita belum wajib untuk mengeluarkan zakat. Tapi, kalau kita memiliki 85 gram atau lebih, maka kita sudah dikenai wajib untuk berzakat. Kelima, harta tersebut adalah milik sempurna. Artinya, kalau harta yang kita miliki masih ada hutangnya atau ada hak orang lain di sana, maka harus dikurangi terlebih dahulu. Baik, untuk jenis harta yang wajib dizakati ada apa saja? Pertama, perhiasan emas dan perak. Kedua, uang simpanan yang telah mencapai 1 tahun. Ketiga, harta atau uang yang diperoleh dari usaha berdagang atau bekerja. Keempat, hasil pertanian, misalnya padi dari palawija. Kelima, binatang ternak, misalnya kambing, sapi, dan kerbau. Keenam, tiket atau barang temuan, misalnya perhiasan, uang logam yang terbuat dari emas atau biji yang tinggi nilainya. Anak-anak, dari jenis-jenis harta yang wajib dizakati tersebut, nisabnya apakah semua sama? Mari kita bahas nisab, waktu, dan kadar dari masing-masing zakat mal tersebut. Itulah materi tentang zakat yang telah kita tayangkan tadi. Kemudian untuk selanjutnya yaitu makna zakat. Makna zakat menurut bahasa adalah zakat yaitu membersihkan. Itu menurut bahasa. Kemudian menurut istilah, zakat berarti mengeluarkan sebagian dari harta yang telah mencapai nisabnya. Zakat adalah sebagian harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Yaitu diberikan kepada yang berhak menerimanya. Kemudian orang-orang yang berhak menerima zakatnya disebut dengan mustahik zakat. Sebelum kita melanjutkan kepada orang yang berhak menerima zakat itu, adakah yang ingin bertanya? Siapa yang bertanya? Ya, oke. Anak yang baru lahir apakah wajib membayar zakat, Pak? Ya, oke. Pertanyaan kawan kalian adalah oke. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Anak yang baru lahir apakah wajib membayar zakat?
Itu adalah pertanyaan dari kawan kalian. Setiap manusia wajib membayar zakat. Setiap manusia yang bernyawa wajib membayar zakat. Apatah lagi, walaupun itu anak kecil, bayi baru lahir, wajib dibayarkan zakatnya. Siapa yang membayar zakat anak tersebut adalah kewajiban orang tuanya. Oke, itu pertanyaan kawan kalian yang sangat bagus sekali. Setiap manusia yang bernyawa itu wajib membayar zakat. Oke, untuk selanjutnya orang yang berhak menerima zakat. Yang berhak menerima zakat itu adalah dinamakan dengan mustahik zakat. Yang pertama yaitu fakir. Yang berhak menerima zakat yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga hamba sahaya, yang keempat fisabilillah, yang kelima amil, yang keenam mu'alaf, yang ketujuh gharib, yang kedelapan ibnu sabil. Coba kalian bacakan siapa sajakah yang wajib menerima zakat? Ayo. Satu, fakir. Yang kedua, miskin. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, selanjutnya, gharib. Yang terakhir, ibnu sabil. Yang kesemuanya ini, kedelapan ini dinamakan dengan mustahik zakat. Apa namanya? Mustahik zakat. Oke, anak-anak Bapak, sebelum kita melanjutkan, Bapak akan memberikan selingan untuk supaya jangan menjadi jenuh bagi kita. Bapak akan menampilkan salawat Nabi, yaitu salawat Tibbil Qulub. Salawat apa? Tibbil Qulub. Oke. Bapak mohon kepada anak-anak Bapak supaya untuk mengikuti salawat yang akan Bapak tampilkan ini. Oke? Ya. Allahumma sholli ala sayyidina
Dengan menayangkan sholawat Nabil Qulub ini, hati kita akan menjadi sejuk dan akan tenang dan akan kembali segar untuk mendengarkan materi yang Bapak sampaikan tentang zakat. Kemudian ada lagi yang ingin bertanya? Ya, Pak. Ya, oke. Anak Bapak Revandi akan bertanya. Ya, silakan. Berapa macam zakat, Pak? Ya, oke. Itu adalah pertanyaan yang sangat bagus. Itu siapa teman kalian tadi yang bertanya? Mari. Coba ulangi lagi pertanyaannya. Berapa macam zakat, Pak? Ya. Sebelum Bapak menjelaskan, adakah kawan-kawan yang ingin menjawabnya, yang masih ingat jawaban dari pertanyaan teman kalian tadi? Ayo, siapa yang ingin menjawab? Ya, oke. Yudi akan menjawab pertanyaan dari kawannya. Coba ulangi lagi soalnya Yudi. Berapa macam zakat? Zakat ada berapa macam? Ayo jawab Yudi. 1. Zakat fitrah, Ya, oke. zakat mal, Zakat mal. Kawan, kalian sudah menjawab dari pertanyaan kawannya, yaitu tentang zakat. Berapakah macam zakat? Yaitu ada 2. Yang pertama zakat fitrah, zakat fitrah, yang kedua ya, tepuk tangan semua. Pertanyaan kawan kalian yang sangat bagus sekali tentang bermacam-macam zakat. Macam-macam zakat ada 2. Yang pertama zakat fitrah, yaitu diri kita sendiri. Kemudian zakat mal, ataupun yang disebut dengan juga zakat harta. Macam-macam yang dizakatkan: binatang ternak, binatang pertanian, ataupun kemudian emas, tabungan yang sudah ditumpuk sampai 1 tahun. Kalau seandainya orang tersebut tidak mengeluarkan zakat, sementara harta yang kita miliki, harta yang ada sama kita, yang kita miliki, itu adalah ada milik orang di dalam harta kita tersebut. Jangan sampai tidak dibayarkan. Nanti kalau seandainya tidak dibayarkan, harta tersebut akan habis dengan caranya sendiri. Allah akan menarik harta yang kita miliki kalau seandainya kita tidak membayar zakat. Kalau tidak kita bayarkan, sementara harta yang ada sama kita itu ada milik orang lain, maka wajib kita keluarkan. Kemudian untuk selanjutnya sampai di sini, ada lagi yang ingin bertanya? ya, Pak. Ya. Ya, ini kawan kalian bertanya tentang waktu. Tentang waktu. Kapankah waktu kita membayar zakat? Siapa yang ingin menjawabnya? Ya. Kapankah waktu kita membayar zakat fitrah? Ramadan, Pak.
Ya, oke. Dengar semuanya? Kapan waktunya? Di bulan Ramadan. Waktunya 1 Ramadan kita sudah bisa membayarkan zakat fitrah tersebut. Ini waktu sunat. Kemudian jangan sampai kita membayar zakat sudah masa 1 Syawal. Lah sembahyang Idul Fitri orang padiu, lah sudah sholat fitri itu membayarkan zakat, itu tidak diterima lagi oleh Allah. Bukan zakat lagi namanya, itu namanya adalah sedekah. Waktunya mulai dari 1 Ramadan sampai sebelum 1 Syawal. Malam 1 Syawalnya, besoknya 1 Syawal, malamnya sekarang kita membayar zakat. Nah, itulah waktunya. Jelas tidak? Kapan dari waktunya? Mulai dari 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Bagus. Mulai dari 1 Ramadan sampai akhir Ramadan, sampai malam takbiran. Itu waktu untuk membayar zakat. Ya, kita kasih aplaus untuk kawan kalian yang bertanya. Ya, itulah pertanyaan daripada kawan kalian tadi. Ada beberapa kawan yang menanyakan. Kemudian zakat ini adalah merupakan, kalau saya lihat zakat fitrah itu adalah merupakan yang wajib untuk diri kita, dan zakat mal wajib bagi harta yang kita miliki. Terakhir, sebelum kita menutup pelajaran kita, Bapak ingin bertanya kepada kalian tentang materi yang kita pelajari dari awal tadi. Bapak ulang kembali. Masih ingatkah kalian pertanyaan-pertanyaan yang telah dilontarkan oleh kawan kalian tadi? Yang pertama yaitu, Bapak akan mengulangi kembali menanyakan kepada kalian pertanyaan yang telah dilontarkan oleh kawan kalian tadi, yaitu pertanyaan si Oki. Yang pertama, apakah seorang bayi tersebut, anak bayi, apakah wajib untuk membayar zakat? Apakah wajib? Ya. Anak baru lahir adalah wajib membayar zakat. Kewajiban anak yang baru lahir membayar zakat itu adalah siapa? Orang tuanya. Bapak modenya yang wajib untuk membayar zakat anak yang belum bisa mencari pencarian. Nah, anak yang belum bisa melakukan pencarian, ada penghasilan. Kemudian yang kedua, pertanyaan kawan kalian tadi, yaitu berapa macamkah zakat? Zakat ada berapa macam? Dua. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Zakat fitrah itu adalah zakat diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, zakat mal adalah zakat harta. Kemudian yang ketiga, kapan waktu zakat kita bayarkan? Waktunya adalah mulai 1 Ramadan sampai akhir Ramadan,
Fitri. Kemudian yang terakhir, Bapak menanyakan kepada kalian yaitu tentang orang yang berhak menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat tersebut dinamakan apa? Orang yang menerima zakat tersebut disebut dengan mustahik zakat. Kemudian orang yang berhak menerima zakat, sebutkan. Yang pertama, fakir. Yang kedua, yang ketiga, empat. Yang selanjutnya, terus, yang terakhir, Ibnu Sabil. Ya, oke. Itulah materi kita pada hari ini tentang orang yang berhak menerima zakat. Sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, Bapak harapkan kepada kalian untuk mengulangi kembali materi yang telah kita bahas, materi yang telah kita pelajari, untuk mengulang kembali di rumah. Baik dong? Baik. Oke, untuk penutup, sebelum pelajaran kita tutup, Bapak mengucapkan Nahtatim darsana bil qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.